Lapor, gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan tanggap bencana sekota Surabaya. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita semua dapat hadir dalam acara upacara kesiapsiagaan bencana 2020, dan karena kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa kita hadir dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, kenapa setiap tahun memang kita melakukan kesiapsiagaan seperti ini, namun kali ini sesuai dengan ramalan BMKG maupun BNPB bahwa kita akan mengalami beberapa ramalan, yaitu adanya La Nina, di mana La Nina ini mendatangkan curah hujan yang cukup deras. Kemudian ada badai yang bergerak dari Laut Cina Selatan, sekarang sudah mulai terasa dampaknya terutama di pantai pesisir Kota Surabaya. Yang ketiga adalah ramalannya adalah adanya gempa bumi yang akan diikuti dengan tsunami. Karena itu kenapa kita perlu sangat waspada di tahun ini, karena kondisinya memang ramalannya cukup berat. Karena itu kami mohon semua saja terutama untuk waspada, terutama petugas-petugas yang di lapangan, di pos-pos harus cukup siaga. Saya berharap pula kalau pas kita bertugas di lapangan, saya berharap kita bisa mengingatkan kepada seluruhnya yang ada rekan-rekan kita maupun mungkin ada warga yang berteduh di bawah pohon. Yang pertama, kemudian yang kedua, tidak memegang tiang listrik maupun tiang PJU. Kemudian yang keempat adalah wilayahnya yang ada di tepi-tepi sungai. Saya berharap kita selalu mengingatkan kepada warga untuk tidak berada di dalam sungai, karena kita tidak tahu yang terjadi pada saat itu. Tidak ada berada di dalam sungai, berenang ataupun posisi bermain di dalam sungai. Kita bisa ingatkan baik kepada warga, terutama kepada anak-anak. Yang berikutnya adalah terutama yang di daerah pesisir, mungkin 1 minggu ini akan terasa berat karena para nelayan, tapi kemarin sudah saya ingatkan untuk sementara tidak berlayar karena ombak cukup tinggi dan gelombangnya cukup tinggi pula. Diramalkan sampai dengan 20 meter. Jadi karena itu saya lagi menyiapkan untuk kita bisa mengikuti training. Kalau tiba-tiba ada bencana gempa bumi, maka kalau kita berada di rumah, terutama yang itu harus segera berlindung di bawah meja dan sebagainya, atau kita bisa keluar dari rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun pada tahun kali ini ramalannya adalah kalau ada gempa bumi kita harus menunggu, kalau ada selama kita ngitung 1, 2,
Tiga, begitu kita masih ada kerasa, kita harus lari ke tempat yang tinggi. Karena ramalannya tadi saya sampaikan, ramalannya adalah ada tsunami. Memang ramalannya bukan terjadi langsung di kota Surabaya. Ada di kawasan pantai selatan, ramalannya seperti itu. Tapi kita tidak tahu, kita harus tetap waspada. Meskipun kita tidak mempunyai jalur dari gempa bumi maupun jalur dari tsunami, namun kita tetap waspada. Saya hitung ombak yang kalau itu terjadi 20 meter, mungkin ada sisa-sisa gelombang ombak yang akan berpengaruh pula terhadap pantai pesisir kota Surabaya. Karena itu sekali lagi mari kita semua waspada dan mari kita semua siaga sambil kita memohon kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan dan meminta ampun segala kesalahan yang kita lakukan. Saya kira itu terima kasih semuanya kepada jajaran TNI, Polri dan teman-teman di pemerintah kota Surabaya. Kita bisa adakan latihan untuk menggunakan senso nanti mungkin dari Pak Kapolres dan dari TNI, kita supaya cepat ada evakuasi kalau terjadi sesuatu. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi di kota Surabaya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, peserta upacara, dan terima kasih kepada Forkompinda. Surabaya telah membentuk beberapa titik pos yang terutama untuk di daerah pantai, untuk kalau terjadi sesuatu. Jadi ada di pos Rungkut, Kecamatan Rungkut, Gunung Anyar, kemudian Kenjeran, kemudian Bulak, dan kemudian Benowo, serta Kenjeran. Itu yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan sekali lagi mari kita bersama-sama berdoa tidak terjadi sesuatu apapun di kota kita tercinta dan seluruh keluarga kita. Saya kira itu terima kasih dan selamat bertugas. Siap! Gerak! Ini alat selam, kita punya berapa orang? Kita satu pelaku dari Polres. Dari Polres. Erak Bu, di sini. Erak. Aku dari bawah ini. Kalau pohon tumbang itu ya. Banyak Iya. bermanfaat ya tumbang. Ini bedanya apa ya sama adiknya? Ini hanya lokal aja. Oh, Lokal antara. oh. Jadi caranya juga tertentu. Jaraknya berapa meter? Kira 500 meter. 500. Ini banyak bermanfaat, sering digunakan. Iya. Tumbang. Ya kemarin yang telah dipersiapkan secara matang dalam menghadapi penanggulangan bencana yang insya Allah tidak akan terjadi di kota Surabaya. Selain di sebelah barat juga siap untuk berkenan ditinjau oleh Balai Kota Surabaya di sebelah timur. kita punya berapa? Juga telah ada kendaraan-kendaraan Kalau saya 10 Bu. termasuk dari damkar, 16 belum yang pertanian. ambulans, dan juga mobil dari Dishub serta ambulans PCR dan juga mobil patroli dari Dia bawa itu. di sebelah timur juga telah siap Ibu. Kayak motor trail lah.
Siap. Ruk. Siap. Berapa isinya? Kita jadi satu mobil aja ya? Buang ke tempat yang jadi banyak tuh kayak apa namanya fungsinya PMK. Multifungsi. Iya. Siap.